Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jamila. Di sini kita akan membahas mengenai metode PIPO. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Nureni sebagai pemateri pertama. Metode freeze in, freeze out atau yang disebut juga dengan metode PIPO adalah suatu metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan yang pertama kali keluar. Dan pada umumnya itu perusahaan itu lebih cenderung menggunakan metode PIPO ini. Kenapa? Karena perhitungan yang sangat sederhana baik dari sistem periodik maupun dari sistem perpetualnya. Dengan menggunakan metode PIPO ini, persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir. Dalam metode PIPO terdapat dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem fisik atau periodik, yang kedua, sistem perpetual. Dan yang pertama tadi itu ada sistem fisik. Sistem persediaan fisik atau periodik adalah sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Dan sistem fisik itu digunakan untuk menentukan jumlah, kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua itu ada sistem perpetual. Nah, sistem persediaan perpetual adalah sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Nah, perkiraan persediaan itu didukung dalam kartu-kartu pembantu persediaan atau yang disebut juga dengan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat transaksi setiap jenis persediaan, memuat nama barang, tempat penyimpanan, kode barang, dan kolom-kolom yang dipakai mencatat transaksi adalah tanggal pembelian, penjualan, dan sisa atau saldo persediaan. Perbedaan sistem periodik dan perpetual. Transaksi pembelian dalam sistem periodik menggunakan akun pembelian, sedangkan sistem pencatatan terus-menerus menggunakan akun persediaan barang. Dan yang kedua, transaksi penjualan dalam sistem periodik hanya menjurnal transaksi penjualan sesuai harga jualnya, sedangkan dalam sistem pencatatan terus-menerus di samping menjurnal, menjual juga di jurnal harga pokok dari barang tersebut dan jumlah persediaan barang yang berkurang. Dan yang ketiga itu, dalam sistem periodik tidak diketahui berapa laba kotor dan transaksi penjualnya, sedangkan dengan sistem pencatatan terus-menerus diketahui laba kotor penjualan dengan cara mengurangi harga jual dan harga dengan harga pokok. Dan yang keempat itu, nilai persediaan barang dalam sistem pencatatan periodik adalah tetap sesuai nilai persediaan awalnya. Nah, sedangkan pada sistem pencatatan terus-menerus nilainya selalu berubah setiap adanya mutasi barang. Dalam metode PIPO terdapat kekurangan dan keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, keuntungan dari metode PIPO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Yang kedua, menghasilkan laba kotor yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Sedangkan kekurangan dari metode PIPO itu sendiri, yang pertama, memakan waktu lama. Yang kedua, karena laba yang diperoleh besar, maka meningkatnya pembayaran pajak. Yang ketiga, laba besar sewaktu-waktu akan jatuh apabila pasar tidak normal. Dan yang terakhir, jika ada barang datang sedikit terakhir, maka ia dikerjakan terakhir. Di sini ada contoh, PT Sanggun mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual. Berikut adalah data persediaan selama bulan Januari 2008. Yang ditanyakan, hitunglah saldo persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba rugi dengan menggunakan metode PIPO. Pada tanggal 1 Januari, terdapat persediaan sebesar 20 unit dengan harga 2.500, totalnya menjadi 50.000. Pada tanggal 5 Januari, terjadi pembelian sebesar 10 unit dengan harga 2.300, total menjadi 23.000. Pada kolom saldo, kita turunkan terlebih dahulu persediaan awal tadi, 20 unit dengan harga 2.500. Setelah itu, kita turunkan juga unit pembelian sebesar 10 unit dengan harga 2.300 menjadi 23.000. Pada tanggal 7 Januari,
terjadi penjualan sebesar 15 unit dengan harga 2.500. Totalnya menjadi 37.500. Pada kolom saldo, kita masukkan 5 unit dari harga saldo awal tadi 2.500 menjadi 12.500 totalnya. Setelah itu, sisa 10 unit. Kita masukkan 10 unit pada kolom saldo yang harga dari pembelian pada tanggal 5 Januari 2.300, totalnya menjadi 23.000. Pada tanggal 12 Januari 2008 terjadi penjualan dengan harga 5 unit dengan harga 2.500, totalnya 12.500. Dan penjualan juga dengan harga 4 unit dengan harga 2.300, totalnya menjadi 9.200. Pada saldo di sini kita tulis 6 unit dengan harga 2.300, total menjadi 13.800. Pada tanggal 15 Januari terjadi pembelian sebesar 7 unit dengan harga 2.700, total menjadi 18.900. Pada kolom saldo kita turunkan 6 unit tadi dengan harga 23.000 dan kita turunkan 7 unit pada transaksi pada tanggal 15 Januari dengan harga 2.700. Totalnya menjadi 18.900. Pada tanggal 17 Januari terjadi pembelian sebesar 5 unit dengan harga 2.550. Totalnya menjadi 12.750. 6 unit yang ada pada kolom saldo pada tanggal 12 kita turunkan lagi dengan harga 2.300 tadi. Dan 7 unit juga kita turunkan lagi dengan harga 2.700. 5 unit pada transaksi tanggal 17 pun kita turunkan pada kolom saldo dengan harga 2.550. Totalnya menjadi 12.750. Pada tanggal 20 Januari terjadi penjualan dengan 6 unit dengan harga 2.300. Totalnya menjadi 13.800. Kita turunkan harga yang 2.550 dengan 5 unit, totalnya menjadi 12.750. Dan pada tanggal 20 Juni juga terjadi penjualan sebesar 7 unit dengan harga 2.700, totalnya menjadi 18.900. Pada tanggal 23 Januari terjadi pembelian sebesar 10 unit dengan harga 2.750, total menjadi 27.500. Pada kolom saldo kita turunkan lagi harga 2.550 dengan unitnya 5 sebesar 12.750 totalnya. Dan kita turunkan pula hasil pembelian pada tanggal 23 Januari itu sebesar 10 unit dengan harga 2.750, totalnya menjadi 27.500. Pada tanggal 25 terjadi penjualan dengan 3 unit dengan harga 2.550, totalnya menjadi 7.650. Dan di kolom saldo kita masukkan 2 unit dari harga 2.550, totalnya menjadi 5.100. Dan kita turunkan lagi saldo 10 unit dari 2.750 menjadi 27.500. Pada tanggal 31 Januari terjadi pembelian sebesar 4 unit dengan harga 29.000, total menjadi 11.600. Pada kolom saldo kita turunkan harga 2.550 dengan unit 2, jumlahnya 5.100. Kita turunkan lagi 10 unit dengan harga 2.750 dan kita turunkan lagi 4 unit dengan harga 2.900, totalnya menjadi 11.600. Maka saldo persediaan akhir yaitu 5.100 ditambah 27.500 ditambah 11.600 sama dengan 44.200. Dan HPP-nya harga pokok penjualan yaitu 37.500 ditambah 12.500 ditambah 9.200 ditambah 13.800 ditambah 18.900 ditambah 7.650. Totalnya menjadi 99.550.
Dan laba atau rugi kotor itu penjualan pertama 105.550 dikali 39.000 ditambah 21.600 ditambah 36.400 ditambah 8.550. HPP-nya yaitu 99.550 dan laba kotornya menjadi 6.000.